wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Bertemu kembali dengan pelajaran ekonomi dengan ibu ini semoga tidak bosan. Kita masih belajar secara virtual seperti ini. Semoga kita tetap bisa menjaga semangat kita. Awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Muslim. Sebelumnya Ibu mau absen dulu. Ini hadir semua sudah ya, 8 siswa lengkap. Kita akan belajar melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, baik, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Siapa yang masih ingat tentang kebijakan fiskal itu apa? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang menggunakan pajak sebagai salah satu instrumennya. Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah. Apa sih bedanya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia. Untuk instrumen antara keduanya, apakah berbeda atau sama ya? Berbeda, Bu. Berbeda. Bedanya. Kalau fiskal instrumennya pajak dan pengeluaran serta penerimaan pemerintah, sementara moneter instrumennya seputar apa yang ada di bank. Oh, gitu. Contoh instrumen yang ada di bank apa? Menjual dan membeli surat berharga Bank Indonesia. Menaikkan dan menurunkan dengan kas rasio. Iya, betul. Baik, kalau begitu untuk materi yang kemarin sepertinya kalian masih mengingat dengan baik. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kemudian untuk kompetensi dasar dan indikatornya, yang pertama menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dan menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Indikator pencapaian kompetensi untuk yang hari ini adalah mencari dampak penerapan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di Indonesia, serta mempresentasikan hasil analisis penerapan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terhadap perekonomian Indonesia. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sehingga mampu menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara tepat untuk menemukan sikap kerjasama cermat dan bertanggung jawab. Baik, sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah video yang berhubungan dengan materi hari ini. Kalian perhatikan dulu videonya. 3 perkembangan penting yang menjadi perhatian Bank Indonesia dalam mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap ekonomi. Pertama, portofolio investasi, kedua, nilai tukar rupiah, dan 3, pengendalian inflasi. Kita ulas. Pengetahuan baru apa yang kalian dapatkan ketika melihat video yang barusan Ibu tayangkan? Tersebut berisi tentang lengkap dalam menerapkan kebijakan moneter untuk menghadapi pandemi COVID-19. Video tersebut juga menerapkan bahwa dilakukan perpaduan antara penerapan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk menghadapi pandemi. Iya, betul. Nah, jadi di video tadi seperti yang sudah kalian lihat, itu adalah tentang langkah-langkah Bank Indonesia ketika menghadapi pandemi. Kita sudah belajar tentang kebijakan moneter itu apa, instrumennya bagaimana, dan tadi kita menyaksikan secara nyata bahwa Bank Indonesia sudah menerapkan kebijakan moneter untuk menghadapi kondisi ekonomi seperti sekarang ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Jadi Ibu mau menjelaskan
sedikit tentang penerapan kebijakan moneter dan kebijakan perekonomian Indonesia berdampak seperti apa sih sebenarnya untuk kebijakan fiskal. Untuk menggerakkan, yang pertama adalah untuk menggerakkan perekonomian, yaitu peningkatan pendapatan pemerintah atau pemotongan pajak mempunyai efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga. Sekarang Ibu minta kalian untuk berkelompok sesuai dengan yang sudah Ibu bagi kemarin, dan kalian mendiskusikan tentang dampak penerapan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk perekonomian Indonesia dari Saya akan mempresentasikan tentang dampak penerapan kebijakan perekonomian Indonesia di masa pandemi. Portofolio investasi. Menurut Gubernur Bank Indonesia, Ferry Warjio, secara bertahap kepercayaan terhadap Indonesia berangsur mengalami kenaikan didorong oleh menariknya imbal hasil SBN untuk investor. 2. Nilai rupiah. Kepercayaan diri nilai tukar rupiah berangsur prima. Suku. 3. Inflasi rendah dan untuk teman-teman yang lain untuk bertanya tentang apa yang belum jelas dari presentasinya Muslim tadi. Itu silakan jika ada yang mau bertanya. Jika ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Apa yang dimaksud dengan SBN dan mengapa SBN bisa menjadi sarana penerapan kebijakan moneter? Baik, itu adalah surat berharga negara. Surat berharga negara adalah salah satu instrumen dalam penerapan kebijakan moneter sehingga bisa dijadikan sarana penerapan kebijakan moneter. Betul. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang beberapa instrumen dalam kebijakan moneter. Salah satunya adalah surat berharga negara. Itu bisa dijual atau dibeli tergantung keadaan negara. Jadi hari ini apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa bantu Ibu untuk menjawab? Saya berkesimpulan kebijakan moneter dan fiskal memberikan dampak yang baik untuk perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi kita hari ini belajar apabila kebijakan moneter dan kebijakan fiskal diterapkan dengan penghitungan yang tepat dan bijak, maka akan bisa membantu keadaan ekonomi menjadi pulih. Sekarang Ibu akan memberikan kalian tes untuk pembelajaran di hari ini. Tes ini berisi tentang materi kita hari ini. Silakan dikerjakan. Soalnya sudah Ibu share di WhatsApp group. Nanti kalian kumpulkan setelah ini. Jadi untuk pembelajaran hari ini, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa untuk mempelajari materi yang minggu depan. Kita mau memberikan pekerjaan rumah untuk kalian supaya kalian tidak lupa tentang apa yang kita pelajari hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk hari ini, untuk sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, untuk masih semangat. Semoga kita tetap semangat ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.